Hai semuanya, ketidaktahuan adalah hal paling manusiawi yang kita miliki. Lucunya, justru dari sanalah semua pengetahuan lahir. Tak ada orang yang benar-benar tahu segalanya, dan mungkin memang tidak seharusnya ada. Karena kalau kita tahu semua hal sejak awal, mungkin hidup tidak akan lagi punya rasa penasaran. Tak ada lagi alasan untuk mencari, belajar, dan tumbuh. Kita akan berhenti di satu titik, merasa cukup, lalu perlahan mati dalam keheningan yang membosankan. Ketidaktahuan adalah kekosongan yang anehnya justru menjadi ruang tempat semua hal baru bisa tumbuh. Seringkali kita malu mengaku tidak tahu. Dari kecil, kita dibiasakan untuk punya jawaban. Saat guru bertanya di kelas, yang tahu dianggap pintar, yang tidak tahu dianggap malas atau bodoh. Padahal rasa tidak tahu bukan kelemahan, tapi titik awal dari pencarian. Dunia ini tidak pernah berhenti bergerak, dan pengetahuan manusia juga tidak pernah selesai diperbarui. Apa yang dianggap benar hari ini bisa saja berubah besok. Jadi, bukankah lucu kalau kita terlalu bangga dengan apa yang kita tahu hari ini, padahal besok mungkin semuanya terbantahkan? Saya pernah berpikir bahwa tahu banyak hal berarti saya hebat. Tapi seiring waktu, saya sadar bahwa setiap kali saya tahu sesuatu yang baru, justru saya menemukan lebih banyak hal yang belum saya mengerti. Seolah-olah setiap jawaban membuka pintu ke 100 pertanyaan lain. Semakin tahu, semakin sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Dan disitulah paradoksnya. Ketidaktahuan bukan berarti kosong, tapi justru tanda bahwa kita sedang hidup, bahwa pikiran kita masih terbuka, hati kita masih mau belajar. Masalahnya, banyak orang takut dengan ketidaktahuan. Mereka merasa harus selalu punya pendapat, selalu punya jawaban, selalu tampak tahu. Di dunia yang penuh sorotan seperti sekarang, apalagi di era media sosial, mengaku tidak tahu seolah jadi tanda kelemahan. Padahal, mungkin justru disitulah letak kekuatan sejati. Berani jujur bahwa kita belum paham, tapi mau mencari tahu. Karena di balik ketidaktahuan yang diakui, ada kerendahan hati yang jarang dimiliki orang-orang yang sok tahu. Ketidaktahuan juga punya wajah yang lain, kesombongan. Ironis, bukan? Kadang orang yang paling tidak tahu justru yang paling berisik. Mereka yakin dengan pendapatnya, menolak mendengar orang lain, dan hidup di dunia yang sempit tapi mereka anggap paling benar. Ini yang berbahaya, ketidaktahuan yang tidak disadari, ketidaktahuan yang dibungkus dengan kepercayaan diri palsu. Dan sayangnya, inilah jenis ketidaktahuan yang paling sering kita lihat. Orang berbicara dengan yakin tentang hal yang bahkan belum mereka pahami. Kalau kita jujur, ketidaktahuan sebenarnya hadir di setiap bagian hidup kita. Saat kita menghadapi masalah besar dan tidak tahu harus mulai dari mana, saat kita kehilangan seseorang dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup, saat kita melihat masa depan dan merasa takut karena semua tampak kabur. Semua rasa itu, bingung, ragu, tidak pasti, adalah bagian dari ketidaktahuan. Tapi anehnya, dari situ juga muncul kekuatan manusia yang paling indah, kemampuan untuk beradaptasi. Kita belajar, mencoba, gagal, lalu bangkit lagi. Dan di setiap langkah itu, kita sedikit demi sedikit mengisi ruang ketidaktahuan dengan pengalaman. Kalau kamu perhatikan, hampir semua pencapaian besar manusia berawal dari ketidaktahuan. Lihat saja para ilmuwan, filsuf, atau bahkan seniman. Mereka bukan orang yang tahu segalanya, tapi justru orang yang terus bertanya. Mereka mempertanyakan hal-hal yang bagi orang lain sudah cukup jelas. Mereka penasaran, kenapa langit biru? Kenapa manusia bermimpi? Kenapa hati bisa sakit tanpa luka? Dan karena mereka berani bertanya, dunia jadi berubah. Artinya, ketidaktahuan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dimaknai. Tapi sayangnya, di dunia modern, banyak orang tidak lagi nyaman dengan ketidaktahuan. Kita hidup di zaman di mana jawaban bisa dicari dalam hitungan detik lewat mesin pencari. Kita tidak perlu berpikir lama, tidak perlu merenung dalam diam. Padahal, justru di momen-momen sunyi itulah pikiran kita bisa tumbuh. Saat kita tidak langsung tahu jawabannya, kita dipaksa untuk berpikir lebih dalam, untuk menebak, mencoba, lalu menemukan. Ketidaktahuan melatih kita untuk sabar. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diketahui sekarang juga. Pernahkah kamu merasa takut ketika menghadapi hal baru? Misalnya, pekerjaan baru, lingkungan baru, atau bahkan perasaan baru. Ketakutan itu muncul karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah ketidaktahuan dalam bentuk paling sederhana. Ketidakpastian. Tapi tanpa ketidakpastian, hidup akan kehilangan warnanya.
Kalau kita tahu segalanya dari awal, tidak akan ada kejutan, tidak ada pelajaran, tidak ada pertumbuhan. Semua hal besar yang kita alami, keberanian, cinta, kehilangan, bahkan kebijaksanaan hanya bisa muncul kalau kita melewati ruang ketidaktahuan itu. Lucunya, semakin kita tumbuh dewasa, semakin kita lupa rasanya tidak tahu. Anak kecil tidak takut bertanya kenapa. Mereka bisa menanyakan hal yang sama berkali-kali tanpa malu, karena mereka memang belum tahu. Tapi orang dewasa seringkali malu bertanya, takut terlihat bodoh. Padahal kebodohan sejati bukan ketika kita tidak tahu, tapi ketika kita pura-pura tahu dan berhenti belajar. Dunia tidak butuh orang yang tahu segalanya, tapi butuh orang yang mau terus mencari tahu tanpa merasa paling benar. Ketidaktahuan juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Ada hal-hal dalam hidup yang mungkin belum siap kita pahami. Misalnya, kenapa seseorang meninggalkan kita? Kenapa sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Kenapa ada penderitaan yang tidak masuk akal? Dalam momen-momen seperti itu, ketidaktahuan bisa jadi semacam ruang aman, tempat kita menenangkan diri sambil menunggu waktu mengajarkan maknanya. Tidak semua hal harus langsung dimengerti, karena kadang pemahaman datang bersamaan dengan kedewasaan. Ada orang yang berjuang keras untuk tahu segalanya, tapi justru kehilangan kedamaian dalam prosesnya. Mereka tidak bisa menerima bahwa ada hal yang di luar kendali, ada misteri yang memang tidak perlu dipecahkan. Padahal bagian dari menjadi manusia adalah berdamai dengan ketidaktahuan itu. Menyadari bahwa hidup bukan teka-teki yang harus kita jawab, tapi perjalanan yang harus kita nikmati. Kadang, membiarkan diri tidak tahu justru membuat hati lebih tenang. Kita hidup di dunia yang cepat sekali berubah. Informasi datang dari segala arah, kadang bertabrakan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, orang yang tidak bisa mengakui ketidaktahuan akan mudah tersesat. Mereka akan cepat percaya pada apapun yang terdengar meyakinkan, tanpa sempat berpikir. Karena itu, menyadari bahwa kita tidak tahu bukan kelemahan, tapi perlindungan. Ia membuat kita lebih berhati-hati, lebih bijak, dan lebih terbuka terhadap kebenaran yang mungkin berbeda dari apa yang kita yakini sebelumnya. Ketidaktahuan juga adalah ruang bagi kerendahan hati. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu segalanya, kita jadi lebih menghargai orang lain, lebih mau mendengar, dan lebih sabar menghadapi perbedaan. Dunia yang damai mungkin tidak datang dari orang paling pintar, tapi dari orang yang paling sadar bahwa pengetahuannya terbatas. Karena dari kesadaran itulah lahir empati, kemampuan untuk mengerti bahwa orang lain mungkin melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan yang paling indah dari ketidaktahuan adalah ia membuat kita terus menggerak. Ia adalah bahan bakar pencarian. Tanpa ketidaktahuan, tidak ada rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, tidak ada penemuan. Tanpa penemuan, dunia akan berhenti berkembang. Jadi, alih-alih memandang ketidaktahuan sebagai kelemahan, mungkin kita perlu mulai melihatnya sebagai hadiah. Hadiah yang membuat hidup tidak pernah berhenti mengejutkan kita. Semakin kita mengenal ketidaktahuan, semakin kita sadar bahwa hidup ini tidak sesederhana tahu atau tidak tahu. Ada lapisan-lapisan di antaranya, seperti bayangan yang tidak hitam pekat, tapi juga bukan terang sepenuhnya. Kadang kita merasa tahu, padahal sebenarnya tidak benar-benar paham. Kadang kita merasa bodoh, padahal kita hanya sedang di tahap awal memahami sesuatu. Hidup ini adalah proses berjalan di antara dua sisi itu. Dan justru di sanalah keindahan manusia tumbuh, dalam perjalanan menuju pengertian, bukan dalam hasil akhirnya. Saya sering berpikir, kalau hidup ini adalah sebuah buku, mungkin sebagian besar halamannya diisi oleh kalimat "aku belum tahu". Tapi justru kalimat itu yang membuat setiap bab menarik untuk dibaca. Bayangkan kalau kita tahu semua akhir cerita. Siapa yang akan datang, siapa yang akan pergi, kapan kita gagal atau berhasil, mungkin kita tidak akan lagi punya alasan untuk berjuang. Ketidaktahuan membuat kita penasaran, dan rasa penasaran itulah yang mendorong kita untuk tetap hidup, mencoba, dan berharap. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketidaktahuan tidak selalu berarti kegelapan. Kadang, ia justru cahaya kecil yang menuntun kita untuk terus berjalan. Karena begitu kita sadar bahwa kita belum tahu, kita jadi membuka mata lebih lebar, memperhatikan lebih dalam, dan mendengarkan lebih saksama. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, biasanya lebih siap menerima pelajaran baru,
lebih mudah beradaptasi, dan lebih kuat menghadapi kegagalan. Sebaliknya, orang yang merasa sudah tahu segalanya justru berhenti berkembang. Mereka membangun tembok di sekeliling diri sendiri, lalu perlahan tenggelam dalam keyakinan palsu. Ketidaktahuan juga membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Banyak kesalahpahaman muncul karena kita tidak mau mengakui bahwa kita tidak tahu perasaan orang lain. Kita menebak, menilai, lalu menyimpulkan sendiri. Padahal kalau kita mau jujur mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang orang lain rasakan, kita akan lebih banyak bertanya dengan hati yang terbuka. Kita akan mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Dan dari sanalah empati tumbuh. Menyadari ketidaktahuan kita terhadap dunia orang lain membuat kita menjadi manusia yang lebih lembut dan pengertian. Dalam hubungan apapun, keluarga, persahabatan, atau cinta, ketidaktahuan bisa menjadi ujian sekaligus pengingat. Ketika seseorang berubah dan kita tidak tahu alasannya, kita bisa memilih untuk marah atau memilih untuk belajar memahami. Ketidaktahuan menuntun kita pada dua arah, kebijaksanaan atau keegoisan. Kalau kita mau bersabar di tengah ketidaktahuan, kita bisa menemukan makna baru tentang kasih, kesetiaan, dan keikhlasan. Tapi kalau kita menolak untuk tidak tahu, kita akan terus menuntut jawaban dan berakhir lelah oleh pertanyaan yang mungkin memang tidak akan pernah punya jawaban. Saya pernah melihat banyak orang yang terlalu takut hidup dalam ketidaktahuan. Mereka ingin semua pasti. Pekerjaan harus aman, hubungan harus jelas, masa depan harus terencana. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang justru dalam ketidakpastian, kita belajar hal-hal penting tentang diri sendiri. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita belajar percaya. Ketika kita tidak tahu hasilnya, kita belajar berproses. Ketika kita tidak tahu siapa yang akan tinggal, kita belajar menghargai yang hadir saat ini. Tanpa ketidaktahuan, mungkin kita tidak akan pernah belajar arti sabar dan pasrah. Ketidaktahuan juga punya sisi spiritual yang dalam. Ada kalimat yang sering saya ingat. Semakin banyak aku tahu, semakin aku sadar betapa sedikit yang aku mengerti tentang ciptaan Tuhan. Dalam keheningan doa, kadang kita baru sadar betapa kecilnya diri kita di hadapan semesta. Kita tidak tahu kenapa sesuatu terjadi, tapi kita percaya ada makna di baliknya. Dan kepercayaan itu tumbuh dari ketidaktahuan yang diterima dengan lapang dada. Mungkin inilah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Tidak lagi mencari semua jawaban, tapi mulai menerima bahwa beberapa pertanyaan memang tidak butuh jawaban sekarang. Namun di sisi lain, ketidaktahuan juga bisa menakutkan. Ada ketidaktahuan yang melahirkan rasa cemas, ketakutan, bahkan putus asa. Misalnya ketika kita tidak tahu apakah kita akan berhasil menggapai impian, atau ketika kita tidak tahu apakah kita akan disakiti lagi oleh orang yang kita sayangi. Dalam situasi seperti itu, ketidaktahuan bisa terasa seperti jurang yang dalam. Tapi justru di sanalah keberanian diuji. Keberanian untuk melangkah tanpa tahu pasti apa yang ada di depan. Keberanian untuk tetap berjalan meski gelap. Setiap orang pasti pernah berada di titik itu. Titik di mana tidak tahu harus bagaimana. Dan biasanya, di saat seperti itulah, karakter sejati seseorang terlihat. Ada yang memilih berhenti karena takut salah langkah. Ada juga yang terus berjalan meski tertatih. Ketidaktahuan mengajarkan kita untuk percaya pada proses, bukan hasil. Kadang satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan melangkah dulu. Karena pengetahuan sejati tidak selalu datang dari teori, tapi dari pengalaman yang dirasakan sendiri. Lucunya, banyak dari kita ingin hidup yang penuh kepastian, tapi di sisi lain justru merindukan kejutan. Kita ingin tahu segalanya, tapi juga ingin tetap merasa terkejut oleh hidup. Dan dua hal itu tidak bisa berjalan bersama. Kalau kita ingin hidup terasa ajaib, maka kita harus siap tidak tahu segalanya. Ketidaktahuan memberi ruang bagi hal-hal yang tidak terduga. Pertemuan baru, kesempatan baru, bahkan kebahagiaan yang datang tanpa rencana. Hidup yang terlalu teratur seringkali menghilangkan keindahan spontanitasnya. Dalam perjalanan mengenal diri sendiri, pun ketidaktahuan memainkan peran besar. Banyak orang berusaha menemukan diri seolah-olah itu sesuatu yang sudah pasti,
sesuatu yang tinggal dicari lalu selesai. Padahal kita tidak pernah selesai mengenal diri sendiri. Setiap pengalaman, setiap luka, setiap kebahagiaan mengubah cara kita melihat dunia. Dan dengan itu, kita juga berubah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa belum tahu siapa dirimu sebenarnya, tidak apa-apa. Karena mungkin kamu memang sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari dirimu yang belum kamu kenal. Ketidaktahuan pada akhirnya bukan sesuatu yang perlu dilawan. Ia adalah bagian alami dari tumbuh. Sama seperti biji yang tidak tahu kapan ia akan tumbuh menjadi pohon, atau kupu-kupu yang tidak tahu kapan ia keluar dari kepompong. Semua butuh waktu, dan di antara waktu itu, ada ruang ketidaktahuan yang harus dilewati. Orang yang sabar menjalani ruang itu akan menemukan bahwa ketidaktahuan bukan kehampaan, tapi tempat di mana perubahan sedang bekerja diam-diam. Kita hidup di zaman yang terlalu cepat ingin tahu. Kita ingin hasil instan, ingin jawaban cepat, ingin kejelasan sekarang juga. Tapi mungkin justru karena itu banyak orang merasa kehilangan arah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat tahu, tapi siapa yang paling kuat bertahan di masa tidak tahu. Ketidaktahuan melatih kita untuk sabar, menunggu waktu menjelaskan segalanya dengan cara yang lembut tapi pasti. Dan ketika akhirnya kita tahu, kita akan menatap ke belakang dan tersenyum. Karena kita sadar, yang dulu terasa seperti kebingungan, ternyata adalah jalan menuju pemahaman. Yang dulu terasa seperti kegelapan, ternyata adalah tempat benih harapan tumbuh. Ketidaktahuan bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi guru yang mengajarkan pelajaran paling jujur tentang kehidupan, bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan untuk segera dimengerti. Semakin jauh seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia menyadari bahwa ketidaktahuan bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ia akan selalu ada, menyelinap di setiap keputusan, di setiap perasaan, di setiap mimpi yang belum jadi nyata. Tapi justru dari situlah kebijaksanaan lahir. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari mengetahui segalanya, melainkan dari menyadari bahwa kita tidak akan pernah tahu segalanya dan tetap berjalan dengan hati yang tenang. Ada masa dalam hidup di mana ketidaktahuan membuat kita gelisah. Kita ingin tahu kenapa sesuatu tidak berjalan seperti rencana. Kita ingin tahu kenapa orang-orang pergi tanpa penjelasan. Kita ingin tahu kenapa hidup memberi kita ujian yang terasa tidak adil. Tapi lambat laun, kita belajar bahwa tidak semua hal butuh alasan untuk bisa diterima. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti setelah waktu berjalan jauh ke depan. Dan di saat itu, barulah kita sadar, ternyata yang dulu terasa membingungkan, justru membentuk kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ketidaktahuan itu seperti malam sebelum fajar. Gelap, sunyi, dan kadang menakutkan. Tapi tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya cahaya pagi. Begitu juga dalam hidup, ketidaktahuan membuat kita menghargai setiap kepastian kecil yang akhirnya datang. Saat kita tidak tahu apakah kita bisa bangkit dari kegagalan, dan ternyata kita bisa, rasa syukurnya jadi berkali lipat lebih dalam. Saat kita tidak tahu apakah kita bisa memaafkan, dan ternyata kita berhasil, hati jadi lebih lapang. Semua itu terjadi karena kita pernah melewati masa tidak tahu dan memilih untuk tetap berjalan. Banyak orang mengira kebijaksanaan datang dari banyaknya pengetahuan. Padahal, kebijaksanaan seringkali lahir dari ketidaktahuan yang diterima dengan kesabaran. Orang bijak bukan yang punya semua jawaban, tapi yang tahu kapan harus diam, kapan harus belajar, dan kapan harus menyerahkan sesuatu pada waktu. Mereka yang bisa tenang di tengah ketidaktahuan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sudah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu bisa dimengerti. Kadang kita terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin tahu hasil sebelum berusaha. Kita ingin kepastian sebelum melangkah. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup justru mengajarkan kita lewat ketidaktahuan. Ia menguji keberanian kita, seberapa jauh kita mau melangkah tanpa jaminan hasil. Dan mungkin disitulah makna sejati dari kepercayaan. Bukan percaya karena tahu, tapi percaya meski tidak tahu. Itulah bentuk tertinggi dari keyakinan dan kekuatan batin.
Ketidaktahuan juga melatih kita untuk lebih rendah hati. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa perlu terlihat tahu segalanya. Tapi orang yang benar-benar matang secara batin justru tidak malu untuk berkata, "Aku belum tahu." Mereka tidak merasa terancam oleh hal yang belum mereka pahami, karena mereka sadar dunia terlalu luas untuk dikuasai oleh satu kepala. Dan orang seperti ini biasanya lebih damai. Mereka tidak tertekan oleh kebutuhan untuk selalu benar, karena mereka tahu bahwa setiap manusia sedang belajar dengan kecepatannya masing-masing. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tenang meski hidupnya penuh ketidakpastian? Biasanya orang seperti itu bukan karena tidak punya masalah, tapi karena mereka sudah menerima bahwa tidak tahu bukan berarti kalah. Mereka tahu bahwa hidup memang punya caranya sendiri mengungkapkan kebenaran. Mereka tidak berburu-buru mencari jawaban, karena mereka percaya bahwa ketika saatnya tiba, semuanya akan terlihat jelas. Orang seperti ini biasanya punya pandangan luas terhadap hidup, dan hatinya tidak mudah goyah. Dalam hubungan antar manusia, ketidaktahuan juga menjadi ujian kepercayaan. Saat kita tidak tahu apa yang orang lain pikirkan, kita belajar untuk percaya. Saat kita tidak tahu apakah seseorang akan tetap tinggal, kita belajar menghargai kehadirannya saat ini. Ketidaktahuan mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat, untuk memberi tanpa hitung-hitungan, karena kita sadar bahwa semua bisa berubah kapan saja. Dan mungkin justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, cinta terasa lebih tulus hari ini. Ada pula ketidaktahuan yang berhubungan dengan masa depan. Kita seringkali cemas tentang apa yang belum terjadi, takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Tapi kalau kita pikir baik-baik, semua rasa takut itu lahir dari hal yang belum kita ketahui. Ketika akhirnya kita melewatinya, seringkali kita menyadari bahwa yang kita takutkan tidak separah yang kita bayangkan. Jadi ketidaktahuan itu kadang hanya menakutkan di kepala kita sendiri. Begitu kita berani melangkah, ternyata dunia tidak semenakutkan itu. Ketidaktahuan juga membuat kita lebih menghargai proses. Dalam belajar misalnya, kita sering ingin cepat bisa, cepat paham, cepat sukses. Tapi proses belajar yang sesungguhnya justru terjadi saat kita tidak tahu, saat kita salah, saat kita bingung. Karena di sanalah otak dan hati kita bekerja paling keras untuk tumbuh. Orang yang terlalu cepat tahu biasanya cepat lupa. Tapi orang yang melewati masa tidak tahu dengan sungguh-sungguh, pemahamannya jauh lebih dalam. Jadi jangan takut merasa bodoh. Rasa bodoh itu tanda bahwa kamu sedang belajar dengan benar. Dalam perjalanan batin, ketidaktahuan bisa menjadi bentuk kebebasan. Karena saat kita tidak tahu, kita tidak terikat oleh ekspektasi. Kita lebih terbuka terhadap kejutan hidup. Kita lebih jujur terhadap diri sendiri. Banyak orang justru menemukan kedamaian saat berhenti memaksa untuk tahu segalanya. Mereka mulai menikmati misteri hidup, menikmati alur yang tidak bisa ditebak. Dan dari sanalah muncul kebijaksanaan yang lebih halus, bahwa hidup ini bukan soal menemukan semua jawaban, tapi soal menikmati pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Jika kita melihat ke belakang, banyak hal besar dalam hidup justru lahir dari ketidaktahuan. Orang menemukan cinta karena tidak tahu siapa yang akan ia temui. Orang menemukan panggilan hidup karena tidak tahu arah mana yang harus ia pilih, tapi ia terus mencoba. Bahkan penemuan-penemuan besar di dunia ini lahir dari rasa tidak tahu, dari keberanian seseorang yang berkata, "Aku ingin tahu apa yang terjadi kalau aku coba ini." Tanpa ketidaktahuan, tak akan ada kemajuan. Jadi ketidaktahuan itu bukan kelemahan, tapi bahan bakar bagi inovasi dan perubahan. Kadang, yang membuat kita menderita bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak bisa menerima bahwa kita tidak tahu. Kita terus memaksa jawaban yang belum waktunya datang. Kita ingin semuanya jelas, padahal hidup tidak selalu memberi kejelasan segera. Dan setiap kali kita memaksa, hati kita justru semakin gelisah. Tapi saat kita mulai belajar untuk diam, menerima dan mempercayai waktu, ketidaktahuan itu tidak lagi terasa berat. Ia menjadi teman perjalanan, bukan musuh yang menakutkan. Ketidaktahuan juga membuat kita lebih peka terhadap makna kecil dalam hidup. Saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita belajar menghargai momen hari ini. Saat kita tidak tahu berapa lama waktu kita punya, kita mulai lebih tulus mencintai orang-orang di sekitar kita. Ketidaktahuan tentang masa depan membuat kita hidup lebih sadar di masa kini. Dan mungkin
Itu alasan kenapa Tuhan tidak memberi kita kemampuan untuk melihat masa depan. Karena kalau kita tahu semuanya, kita akan kehilangan keindahan dari setiap detik yang kita jalani sekarang. Akhirnya, ketidaktahuan adalah ruang bagi keajaiban. Disitulah doa, harapan, dan impian tumbuh. Kalau kita sudah tahu semuanya, tidak akan ada lagi harapan. Tapi karena kita tidak tahu, kita bisa berharap. Karena kita tidak tahu, kita bisa berdoa. Karena kita tidak tahu, kita bisa terus percaya bahwa sesuatu yang baik masih mungkin terjadi. Dan bukankah itu yang membuat hidup terasa berharga? Ada satu hal yang sering kita lupakan. Ketidaktahuan tidak selalu harus disembunyikan. Kadang, ia perlu dirangkul. Kita hidup di dunia yang suka memberi label pada segala hal. Orang yang tahu dianggap pintar, yang tidak tahu dianggap gagal. Padahal, hidup bukan ujian dengan jawaban tunggal. Tidak semua hal bisa dijelaskan. Tidak semua hal bisa diukur dengan benar atau salah. Kadang, yang kita butuhkan bukan penjelasan, tapi penerimaan. Dan penerimaan itu tumbuh justru ketika kita berani mengakui bahwa kita belum tahu segalanya. Ketidaktahuan mengajarkan kita tentang kebebasan batin. Karena semakin kita ingin mengontrol hidup, semakin kita merasa terikat oleh kecemasan. Kita ingin tahu apakah keputusan yang kita buat akan membawa hasil baik. Kita ingin tahu apakah orang yang kita sayangi akan tetap bersama kita. Kita ingin tahu apakah masa depan akan aman. Tapi semakin kita mencari kepastian, semakin kita kehilangan ketenangan. Sementara ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa dipastikan, hidup perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena kita berhenti memaksakan untuk tahu. Penerimaan bukan tanda menyerah. Penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Kadang, kita hanya perlu percaya bahwa ada hal-hal yang memang belum waktunya kita mengerti. Ketika seseorang pergi tanpa alasan, ketika mimpi tidak berjalan seperti rencana, atau ketika kehidupan terasa tidak adil, mungkin bukan karena kita bodoh atau gagal memahami, tapi karena saat itu kita sedang diberi pelajaran tentang kesabaran. Dan kesabaran itu sering tumbuh dari ruang kosong yang disebut ketidaktahuan. Banyak orang tersesat karena ingin terlalu cepat tahu. Mereka memaksa jawaban, menuntut kepastian, bahkan menciptakan penjelasan sendiri agar hati merasa aman. Tapi penjelasan yang dipaksakan seringkali justru menyesatkan. Ketika kita berani berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku mau mencari tahu," kita sedang membuka pintu bagi kejujuran dan kebijaksanaan sejati. Sebaliknya, saat kita berpura-pura tahu demi terlihat pintar atau kuat, kita sedang menutup peluang untuk benar-benar memahami. Ada fase dalam hidup di mana kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita merasa kehilangan arah, seperti berjalan dalam kabut. Tapi disitulah proses mengenal diri berlangsung. Diri yang sejati tidak bisa ditemukan dalam kepastian, tapi justru dalam kebingungan. Saat kita tidak tahu siapa kita mulai bertanya, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang membuat saya merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlahan menuntun kita pada versi diri yang lebih jujur. Ketidaktahuan membuat kita berhenti hidup dengan topeng dan mulai hidup dengan kesadaran. Dalam diam, ketidaktahuan bisa menjadi ruang penyembuhan. Karena ketika kita tidak tahu, kita berhenti menilai. Kita berhenti memaksa kehidupan untuk berjalan sesuai skenario. Kita mulai mendengar suara hati dengan lebih jernih. Banyak orang yang baru menemukan kedamaian setelah berhenti mencoba mengerti semua hal. Mereka mulai membiarkan waktu bekerja, membiarkan hidup mengalir. Dan di situ, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari pengetahuan mutlak, tapi dari penerimaan yang tulus. Ketidaktahuan juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Bayangkan, jika kita tahu setiap hal buruk yang akan terjadi dalam hidup, mungkin kita tidak akan berani melangkah. Tapi karena kita tidak tahu, kita tetap berani mencoba. Kita mencintai tanpa tahu apakah akan disakiti. Kita berjuang tanpa tahu apakah akan berhasil. Dan di situ letak keikhlasan. Berani memberi tanpa jaminan. Berani hidup meski penuh ketidakpastian. Ketidaktahuan membuat cinta lebih murni, perjuangan lebih bermakna, dan kepercayaan lebih dalam.
Kadang manusia terlalu takut tidak tahu karena merasa kehilangan kendali. Tapi kalau dipikir-pikir, kapan sih kita benar-benar punya kendali penuh atas hidup? Tidak pernah. Kita hanya bisa berusaha. Sisanya adalah urusan waktu, nasib, atau Tuhan. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi, bukankah lebih bijak jika kita belajar untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita tahu? Karena dalam ketenangan menerima ketidaktahuan itu, kita menemukan kebebasan sejati. Bebas dari kecemasan, dari penyesalan, dari ketakutan yang berlebihan. Dalam perjalanan spiritual, ketidaktahuan sering disebut sebagai ruang hening antara pengetahuan dan pengertian. Di sana, ego berhenti berbicara, dan hati mulai mendengarkan. Orang yang berani hidup di ruang itu biasanya tumbuh menjadi pribadi yang lembut tapi kuat. Mereka tidak terburu-buru menilai, tidak cepat marah pada hal yang tidak mereka pahami. Mereka sadar setiap orang punya proses masing-masing, dan kesadaran itu hanya bisa tumbuh ketika kita mengakui keterbatasan diri. Lucunya, ketidaktahuan juga bisa membuat kita lebih kreatif. Karena ketika kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan sesuatu, kita jadi berpikir lebih luas, mencoba hal-hal baru. Banyak ide besar justru lahir dari orang-orang yang tidak tahu bahwa sesuatu itu tidak mungkin dilakukan. Mereka mencoba tanpa beban, gagal tanpa rasa malu, dan terus mencari sampai menemukan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti itu. Orang yang berani tidak tahu, tapi mau belajar. Kalau kita pikirkan, mungkin Tuhan memang sengaja membiarkan kita hidup dalam sebagian ketidaktahuan, agar kita tidak sombong, agar kita tetap mencari, agar kita tahu rasanya bergantung, berdoa, dan berharap. Karena kalau manusia tahu segalanya, mungkin kita tidak akan pernah berdoa lagi. Kita tidak akan lagi butuh harapan. Jadi, ketidaktahuan bukan bentuk kelemahan, tapi pengingat lembut bahwa kita hanyalah manusia yang sedang belajar memahami hidup yang lebih besar dari diri kita. Ketidaktahuan juga menjadi cermin bagaimana kita menghadapi masa lalu dan masa depan. Banyak orang yang tidak bisa move on karena ingin tahu kenapa sesuatu harus berakhir. Mereka mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Padahal, tidak semua akhir butuh penjelasan. Kadang, akhir adalah bagian dari rencana yang belum kita pahami. Begitu pula masa depan. Kita sering terlalu sibuk menebak apa yang akan terjadi, sampai lupa menikmati apa yang sedang terjadi. Padahal, hidup selalu berlangsung di antara dua ketidaktahuan itu, yang sudah berlalu dan yang belum datang. Ada saatnya kita harus berhenti bertanya mengapa, dan mulai bertanya untuk apa. Karena pertanyaan pertama mencari alasan, sementara yang kedua mencari makna. Dan makna seringkali muncul bukan dari pengetahuan, tapi dari kesadaran. Ketika kita tidak tahu alasan dari suatu kejadian, tapi kita bisa menemukan makna di baliknya, itu tandanya kita sudah tumbuh. Dan untuk sampai ke titik itu, kita harus berani hidup dalam ketidaktahuan tanpa kehilangan rasa percaya. Ketidaktahuan, dalam bentuknya yang paling lembut, adalah keheningan. Ia tidak berisik, tapi mengajarkan banyak hal. Ia tidak menjawab, tapi memberi ruang untuk bertanya. Ia tidak memberi kepastian, tapi menuntun kita untuk lebih sadar terhadap diri sendiri. Mungkin inilah salah satu hal paling indah dalam hidup, bahwa di balik ketidaktahuan yang kita takutkan, sebenarnya tersimpan kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan cara yang paling jujur. Dan ketika kita mulai bisa tersenyum di tengah ketidaktahuan, itu artinya kita sudah menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bergantung pada jawaban, tapi pada keyakinan bahwa semua hal yang belum kita tahu pun punya waktunya sendiri untuk dimengerti. Kita tidak perlu tahu semuanya sekarang. Cukup tahu bahwa kita sedang belajar, sedang bertumbuh, dan sedang berjalan ke arah yang benar, meski jalannya belum terlihat jelas. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan panjang dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Namun ironisnya, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita mengerti. Itulah paradoks kehidupan. Pengetahuan justru membuka pintu bagi lebih banyak ketidaktahuan. Kita belajar satu hal, lalu muncul 1000 pertanyaan baru.
Kita memahami satu sisi kehidupan, lalu tersadar bahwa masih ada sisi lain yang belum tersentuh. Dan di titik itu, kita mulai melihat bahwa ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan ruang yang selalu menunggu untuk diisi dengan kebijaksanaan. Ketidaktahuan membuat kita manusia. Ia mengajarkan kita untuk tidak sombong, karena di atas langit masih ada langit. Sebanyak apapun gelar, pengalaman, atau pengetahuan yang kita miliki, tetap saja kita tidak akan pernah tahu segalanya. Dunia ini terlalu luas, kehidupan terlalu rumit, dan manusia terlalu beragam untuk bisa dimengerti sepenuhnya oleh satu kepala saja. Kesadaran inilah yang seharusnya melahirkan kerendahan hati. Sebab semakin kita tahu, semakin kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran semesta. Mungkin, di titik tertentu, kita mulai mengerti bahwa ketidaktahuan adalah bagian penting dari kebijaksanaan hidup. Karena kalau kita tahu semua, hidup akan kehilangan misterinya. Tidak akan ada rasa penasaran, tidak akan ada kejutan, tidak akan ada keindahan yang lahir dari proses pencarian. Justru, karena kita tidak tahu, kita belajar untuk menunggu, mencari, merasakan, dan menghargai setiap prosesnya. Hidup jadi menarik karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita mencintai karena tidak tahu seberapa lama waktu akan memberi kesempatan. Kita berjuang karena tidak tahu kapan keberhasilan akan datang. Dan dari ketidaktahuan itu, kita belajar makna harapan. Setiap orang menjalani perjalanan ketidaktahuannya dengan cara yang berbeda. Ada yang mencari jawaban lewat buku, ada yang lewat pengalaman, ada juga yang lewat diam dan perenungan panjang. Tidak ada jalan yang salah selama kita mau terbuka untuk belajar. Namun yang seringkali membuat manusia tersesat bukanlah karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak mau tahu. Ketika seseorang menolak untuk belajar, menutup diri dari pengalaman baru, atau menolak untuk mendengarkan orang lain, disitulah ketidaktahuan berubah menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu, cepat atau lambat akan membuat seseorang buta terhadap kebenaran. Kita hidup di zaman di mana informasi mudah sekali didapat, tapi pemahaman justru semakin langka. Banyak orang tahu banyak hal, tapi tidak benar-benar mengerti maknanya. Kita hafal kutipan-kutipan bijak, tapi lupa mempraktikkan kebijaksanaan di kehidupan nyata. Kita tahu teori tentang cinta, tapi tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan tulus. Kita tahu tentang kebahagiaan, tapi tidak tahu bagaimana menemukannya di tengah kesederhanaan. Semua itu terjadi karena pengetahuan tanpa penghayatan hanyalah kumpulan kata tanpa jiwa. Dan di sanalah ketidaktahuan seringkali bersembunyi di balik kepintaran yang tidak dihidupi. Namun di balik itu semua, ada sisi indah dari ketidaktahuan yang membuat hidup ini terasa manusiawi. Ketidaktahuan mengajarkan kita untuk saling bergantung. Kita tidak tahu semuanya, karena memang kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Manusia butuh manusia lain untuk memahami dunia. Kita belajar dari orang tua, dari teman, dari orang asing yang mungkin hanya kita temui sekali seumur hidup. Setiap orang membawa potongan kecil dari pengetahuan yang bisa melengkapi kita. Jadi, semakin kita membuka diri untuk belajar dari siapapun, semakin kaya pula cara kita memahami kehidupan. Ketidaktahuan juga bisa menjadi jembatan empati. Saat kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang orang lain rasakan, kita mulai berhenti menilai dan mulai mendengarkan. Kita mulai memahami bahwa setiap orang punya luka yang tidak kita pahami, dan setiap keputusan yang mereka ambil punya alasan yang mungkin tidak terlihat. Dari kesadaran akan ketidaktahuan itu, tumbuhlah belas kasih. Kita tidak lagi cepat menghakimi karena kita tahu betapa terbatasnya pemahaman kita terhadap hidup orang lain. Ada kalanya ketidaktahuan menyelamatkan kita dari keputusasaan. Bayangkan jika kita tahu semua hal buruk yang akan terjadi dalam hidup, mungkin kita tidak akan sanggup menjalaninya. Justru karena kita tidak tahu, kita tetap berani melangkah. Kita tetap berharap, tetap berjuang, tetap mencintai meski hasilnya belum pasti.
Ketidaktahuan memberi ruang bagi harapan, dan harapanlah yang membuat manusia mampu bertahan. Dalam gelapnya masa depan, ketidaktahuan menjadi alasan kita untuk tetap mencoba. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus segera diketahui. Ada pertanyaan yang lebih baik dibiarkan menggantung, karena jawaban sejatinya tidak selalu datang dari pikiran, tapi dari pengalaman hidup yang pelan-pelan memberi makna. Kadang, kita baru mengerti sesuatu setelah waktu yang lama berlalu. Saat dulu kita marah karena gagal, kini kita sadar kegagalan itu justru mengajarkan hal paling penting. Saat dulu kita tidak paham kenapa harus kehilangan, sekarang kita mengerti bahwa kehilangan membuat kita lebih menghargai yang tersisa. Hidup pelan-pelan menjawab pertanyaan yang dulu tak kita pahami, dan itu hanya mungkin terjadi jika kita berani berdamai dengan ketidaktahuan. Ketidaktahuan pada akhirnya adalah bentuk lain dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup akan menuntun kita menemukan jawaban yang kita butuhkan, meski tidak selalu yang kita inginkan. Bahwa setiap kebingungan punya arah, setiap kegelapan punya cahaya, dan setiap ketidaktahuan punya waktunya sendiri untuk dijelaskan. Tugas kita bukan memaksakan semua jawaban datang sekarang, tapi terus berjalan dengan hati yang terbuka. Karena selama kita mau berjalan, kita akan belajar. Dan mungkin itulah makna terdalam dari perjalanan manusia. Bukan untuk menjadi serba tahu, tapi untuk terus mencari tahu. Bukan untuk menghapus ketidaktahuan, tapi untuk berdamai dengannya. Bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memahami diri sendiri. Sebab pada akhirnya, pengetahuan terbesar bukan tentang apa yang ada di luar diri kita, tapi tentang apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tentang siapa kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita memaknai setiap ketidaktahuan yang kita temui di sepanjang jalan. Ketidaktahuan mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling tahu, tapi tentang menjadi yang paling sadar. Sadar bahwa kita tidak tahu segalanya, sadar bahwa setiap orang sedang belajar, dan sadar bahwa dunia ini bukan tempat untuk merasa paling benar, tapi tempat untuk saling memahami. Dengan kesadaran itu, ketidaktahuan tidak lagi menjadi bayangan menakutkan, melainkan cermin yang mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan terus tumbuh. Jadi, biarlah kita tidak tahu segalanya hari ini. Biarlah ada hal-hal yang belum bisa dijawab, hal-hal yang masih menjadi misteri. Karena mungkin justru di sanalah letak keindahan hidup, di antara ketidaktahuan yang pelan-pelan kita pahami. Kita tidak harus tahu semua untuk bisa bahagia. Kita hanya perlu cukup tahu bahwa setiap ketidaktahuan membawa pelajaran, setiap kebingungan membawa arah, dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan. Ketidaktahuan bukan akhir dari perjalanan, tapi permulaan dari semua hal besar yang akan kita temui. Ia adalah ruang kosong yang menunggu untuk diisi, ladang luas tempat rasa ingin tahu tumbuh, dan nafas kehidupan yang membuat kita terus mencari makna. Maka jangan takut pada ketidaktahuan. Rangkul dia, ajak dia berjalan bersama. Karena selama kita masih mau belajar, dunia tidak akan pernah kehabisan hal untuk membuat kita kagum. Dan selama kita masih mau bertanya, hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan kita sesuatu yang baru. Dan mungkin di penghujung perjalanan nanti, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan tersenyum dan berkata pelan, ternyata semua yang dulu tidak kita tahu, justru membuat hidup ini jauh lebih berarti.